adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali ya hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah online. Nah, bagaimana hari ini kabarnya adik-adik? Lose selalu berdoa ya, semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat ya. Nah, coba lihat adik-adik, apa itu? Wah, matahari. Ya, burung-burung juga. Wah, bunga-bunga bermekaran. Indah ya, Tuhan menciptakan semuanya ini begitu luar biasa indah. Nah, ngomong-ngomong, Tuhan menciptakan semuanya untuk siapa sih? Ya, untuk kita semua. Karena Tuhan sayang sama kita semua. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita mengucap syukur? Tuhan sudah begitu baik sama kita. Nah, sebagai anak Tuhan gimana nih mengucap syukur untuk hal itu? Ya, tentunya kita harus sama-sama ikut merawat apa yang sudah Tuhan ciptakan di bumi ini. Nah, dengan cara apa? Lakukan saja hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Jangan sembarangan, habis makan snack langsung buang aja gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Nah, tapi begitu kita habis makan apapun, makan snack, makan apa, langsung buang pada tempatnya. Nah, jadi dimulai dari lingkungan kita yang paling terdekat. Kalau lingkungan kita bersih, otomatis semuanya jadi sehat ya. Nah, itu salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Nah, sekarang Lose mau ajak kita memuji Tuhan ya, karena Tuhan baik sama kita semua. Yuk, semuanya kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan untuk jalannya ibadah pada siang hari ini. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Tuhan, kami mohon Tuhan yang pimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga sampai selesai. Tuhan tolong supaya kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan itu sungguh-sungguh dari hati kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan kembali memuji Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan itu tidak henti-hentinya mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Yuk kita sama-sama pujikan Tuhan Yesus itu baik. Boleh sambil goyang-goyang ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk. Nah, karena sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Nah, persembahannya seperti biasa ya. Minta tolong mama papa untuk mengirimkannya melalui ke rekening gereja. Atau kalau enggak, boleh scan barcode ya. Di situ ada GoPay, OVO, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita berdoa untuk persembahannya. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang sudah terkumpul. Tuhan, tolong berkati persembahannya ini. Tuhan, kami berdoa supaya melalui persembahan ini boleh membuat nama Tuhan semakin dimuliakan, dan tolong juga untuk setiap para pengurus di dalam mengelola persembahan ini. Kami serahkan doa persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan. Nah, yuk kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kita berdoa supaya sepanjang kita mendengarkan cerita Alkitab, kita boleh dengan tenang, duduk dengan baik, mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelumnya, yuk adik-adik, Lause ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Ada gerakannya ya, tapi Lause percaya adik-adik pasti masih hafal ya gerakannya ya. Ikutin Lause aja ya gerakannya. Yuk kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ke depan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta
dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Lause sungguh bersuka cita, Lause sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita bisa bersama-sama beribadah, kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan, kita bersama-sama bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, apa adik sudah siap? Ya, siapkan Alkitabnya, kita bersama-sama kita boleh datang di hadapan Tuhan, kita boleh menyembah Dia, kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, mari bersama-sama kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami naikkan segala ucapan syukur kami, karena Engkau Tuhan Allah yang setia menyertai kami senantiasa, memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan dalam kebaktian bersama-sama, meskipun secara online, tapi kami tetap dapat Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Di rumah kami masing-masing, kami bersyukur ya Bapak untuk firman Tuhan. Tolong kami semua yang bersama-sama kami ada di sekolah minggu di rumah masing-masing. Tuhan pimpin hati pikiran kami agar kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Kami bersyukur, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dosa Tuhan layakkan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi Lause memuji Tuhan, Lause menaikkan pujian, Bapakku persembahkan tubuhku. Nah, di dalam perjanjian lama, adik-adik, di dalam perjanjian lama itu bangsa Israel diminta oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu mempersembahkan korban kepada Allah. Ada korban penghapusan dosa, ada korban ucapan syukur yang mereka persembahkan. Mungkin itu berupa domba, mungkin itu berupa lembu yang terbaik, yang tidak cacat celah, yang semuanya harus yang terbaik dan dibawa dalam keadaan hidup dan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana seandainya ketika korban bakaran itu tidak berupa domba, tidak berupa lembu, tidak berupa binatang, tetapi Tuhan meminta mempersembahkan diri kita sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Aduh gimana ya Lause, aduh gimana ini kalau misalnya itu mempersembahkan diri sebagai korban.
Nah adik-adik, tapi ada satu tokoh perjanjian lama yang begitu percaya dan taat kepada Tuhan, yang begitu mengasihi Tuhan, sehingga ketika Tuhan mempersembahkan, meminta Bapak ini untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, maka dia bergumul, Bapak ini bergumul. Tetapi akhirnya dia percaya dan taat. Dia mau mempersembahkan anaknya yang tunggal sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, siapakah adik-adik? Ayo coba adik-adik tebak. Siapakah Bapak ini? Kita dalam beberapa minggu ini, dalam beberapa kali kebaktian kita sudah bersama-sama melihat tokoh ini. Kita sudah bersama-sama boleh belajar dari firman Tuhan, dari keteladanan tokoh ini. Ayo coba siapa tebak? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Wah, tokoh ini namanya siapa? Namanya adalah Abraham. Nah, kita sudah belajar beberapa kali kehidupan Abraham. Ya, apa yang Abraham lakukan, apa yang Abraham berikan untuk Tuhan. Dan ketika dia sudah menantikan sekian lamanya anaknya yang tunggal, dan Tuhan memintanya kembali. Nah, adik-adik, mari bersama-sama kita lebih dulu kita membaca bagian firman Tuhan. Kita buka Kejadian 22 ayat 8 sampai yang ke-14 ya. Kejadian pasal 22 ayat 8 sampai yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah firman Tuhan adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua sudah membaca firman Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana pergumulan Abraham. Bagaimana Abraham itu begitu berat. Karena ketika dia harus dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, adik-adik, bagaimana kita melihat pergumulan Abraham ini. Dan bagaimana Allah yang menguji itu adalah Allah yang juga menyediakan jalan keluar. Nah, adik-adik, kita akan melihat secara langsung ya adik-adik. Bagaimana Abraham itu bergumul. Bagaimana Abraham itu boleh akhirnya percaya dan taat. Dan apakah adik-adik mau belajar seperti Abraham? Untuk belajar melihat dalam kehidupan kita. Ketika ada ujian, ada juga jalan keluar yang Tuhan sediakan. Adik-adik, mari bersama-sama kita akan boleh mempelajari firman Tuhan lebih lanjut. Dan seperti apakah Abraham bergumul ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Abraham, Ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Baiklah. Tuhan, mengapa Tuhan? Mengapa engkau meminta kembali Ishak? Bukankah engkau Tuhan yang berjanji bahwa
Keturunanku akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan sudah 25 tahun aku menantikan Ishak. Tapi mengapa Tuhan? Mengapa Engkau memintanya kembali? Apakah bukan Ishak anak yang akan menjadi keturunan perjanjian yang ada? Ataukah Ismail? Tapi Ismail sudah pergi. Tapi aku mau percaya dan taat kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan sanggup membangkitkan kembali Ishak dari kematiannya. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan anak yang Engkau janjikan. Engkau Tuhan berkuasa dan aku mau percaya dan taat kepadamu Tuhan. Aku mau percaya dan taat kepadamu Tuhan. Hai Ishak. Ya Bapak. Besok kita akan bersama-sama pergi ke tanah Moria. Kita akan mempersembahkan korban bakaran yang diminta Tuhan untuk kita persembahkan. Mari anakku. Ya Bapak. Mari anakku. Gunung itu ada di sana. Mari bersama-sama kita akan menuju tempat di mana kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya Bapak. Bapak, ini sudah ada api dan kayu. Tapi di mana domba yang akan dipersembahkan? Anakku, Tuhan akan menyediakan domba korban bakaran yang akan diperuntukkan baginya. Tuhan pasti menyediakan. Abraham, Abraham, Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku bersumpah demi diriku sendiri, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan kita sudah melihat bersama-sama bagaimana pergumulan Abraham. Ketika Abraham itu harus mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita setiap hari, kita sadari atau tidak ya, Lause dan adik-adik semua itu seringkali juga menghadapi ujian-ujian kecil dari Tuhan. Ya, kalau Abraham menghadapi ujian yang sangat berat, dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tetapi adik-adik, kita semua juga menghadapi ujian-ujian kecil. Dan respon apakah yang akan kita berikan kepada Tuhan untuk setiap ujian yang Tuhan izinkan kita alami? Keputusan apa yang kita ambil? Apakah kita didapati seperti Abraham yang percaya, yang taat sepenuhnya kepada apa yang Tuhan inginkan, lebih daripada apa yang kita inginkan. Dan Tuhan berjanji ketika Tuhan menguji kita, maka Tuhan juga akan menyediakan jalan keluar, menyediakan yang kita butuhkan, dan menolong kita untuk kita boleh mampu menghadapi setiap ujian-ujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Allah yang menguji, tetapi juga Allah yang menyediakan jalan keluar dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal kecil yang kita alami. Jadi misalnya, kalau adik-adik ada beberapa contoh yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya adik-adik ya, saat ada tugas dari guru sekolah. Nah, saat ini adik-adik sedang ada sekolah secara online di rumah masing-masing. Kita online di rumah masing-masing. Nah, ketika ada tugas dari guru, ada tugas dari yang diberikan oleh guru sekolah, apakah adik-adik langsung mengerjakan? Atau adik-adik tunda nanti deh, ntar deh masih lama kumpulnya, nanti deh. Wah, tapi pada saat nanti waktunya sudah habis, sudah harus dikumpulkan, wah kita belum buat, wah kita kelabakan, kita kebingungan bagaimana kita menyelesaikannya. Apakah kita tunda atau kita langsung selesaikan? Itu adalah ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan menolong dalam kehidupan kita. Atau yang kedua adik-adik, saat misalnya adik-adik pensil adik-adik hilang, waduh kemana pensil saya ya, kemana ya, wah kita cari-cari, apa respon adik-adik, apa respon kita, apa kita marah-marah atau kita berusaha mencarinya lebih dulu, kita berusaha mencari lebih dulu dan kita boleh sungguh mencari dengan tenang, tidak dengan marah-marah, tidak dengan ngomel-ngomel. Atau misalnya adik-adik, saat adik-adik merasa terganggu oleh perilaku, oleh tindakan kakak atau adik kita merasa terganggu dan kita jengkel dengan dia. Nah, apa respon kita? Apa kita mau bales? Dia udah beginin saya, wah saya mau bales nih. Ataukah kita akan memberitahukan ya ketidaknyamanan kita, memberitahukan mungkin rasa kita merasa terganggu kita, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Nah, respon yang benar itu membuat kita lulus ujian dari Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Atau misalnya adik-adik, saat adik-adik melihat meja makan, waduh masakan mama itu lagi, bosen ma gitu ya. Nah, apa respon kita? Apakah kita tetap bisa bersyukur ketika kita masih bisa menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Kita masih bisa menikmati anugerah Tuhan setiap hari dengan baik. Itu semua anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Apa respon kita? Apa kita ngomel-ngomel atau kita bersyukur? Apa kita menggerutu atau kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada mama, kepada papa yang sudah menyediakannya? Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah respon kita? Nah, ketika Allah yang menguji adalah Allah yang menyediakan, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Seperti ayat hafalan yang akan kita hafalkan bersama-sama. Ayat hafalan kita pada saat hari ini diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13c. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13c. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi lo bacakan ya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13c. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Biarlah kita bersama-sama kita hafalkan ayat firman Tuhan ini. Tuhan yang menguji, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Tuhan menyediakan pertolongan dalam kehidupan kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13c. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Mari bersama-sama kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau begitu setia, mulia dan kudus. Engkau Tuhan Allah yang selalu memberikan kami pertolongan jalan keluar ketika Tuhan izinkan kami menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kami. Ujian yang kami hadapi tidak harus selalu ujian yang spektakuler, yang luar biasa berat. Tetapi ujian-ujian sederhana yang kami hadapi setiap hari. Apa yang menjadi respon kami? Maka Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang didapati percaya penuh kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan taat sungguh-sungguh kepada apa yang Tuhan inginkan lebih daripada apa yang kami inginkan. Tolong kami Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami dan ampuni dosa kesalahan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami senantiasa dan anugerah-Mu akan menolong kehidupan kami. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.